聽，我踩你架先都仲打九文龍。愛兄弟，愛黃金，各位兄弟。Sorry 啊。哦。Hey yo, I'm back dude. Yo, what's up brother and sister semuanya. Hehe, udah lama gak upload chat view, tiba-tiba meledak. Jadi semangat. Langsung saja di sini aku akan menaikkan hormon adrenalin kalian. Di film kali ini bergenre gangster yang haus akan jabatan dan kekuasaan dan kehormatan. Emang manusia itu nggak pernah puas. Jangankan kepuasan gitu, pasangan aja kalau nggak pas ya ganti. Langsung saja intronya siji loro telu. Oke, di cerita akan berfokus kepada pria culun bernama William. Cerita berawal di tahun 1997. Di sebuah pasar, William sehabis pulang sekolah. Ketika sedang membantu ibunya berjualan, tiba-tiba dia dihampiri beberapa preman yang biasanya meminta uang perlindungan. William yang tahu ibunya tidak memiliki uang yang cukup, mencoba untuk melawan. Derek dan Edward, mereka ini temannya ya, yang tahu temannya dipukuli bergegas membantunya. Tapi tahu ketika kewalahan, Derek pun memanggil kakaknya. Nah, ini rupanya kakak dari Derek bernama Patrick. Yang SpongeBob ada nggak ya? For your info, Patrick adalah tangan kanan yang berasal dari geng terkenal di wilayah itu. Dengan modal doang bisa membuat mereka bubar.啊！我話你聽，我踩你架先都仲打九文。而家搞人哋寡母婆手仔，倒人哋米係。走走。Pentingnya kita belajar public speaking ya. Lihat gak sih ada yang pakai hijab boy, keren banget gila. Saat malamnya, mereka nongki sambil membicarakan bahwa William ingin bergabung karena ingin melindungi ibunya. Dengan penampilan William yang terlihat culun, Patrick sebenarnya ragu. Mungkin karena rasa simpati, Patrick pun menerimanya. Oh ya, William ini juga memiliki kecerdasan yang akan berguna di pertengahan film nanti. Spoiler dikit lah ya. BTW, William ini di fase kuliah dan mau sarjana, tapi daftar gangster gitu. Bukan main. Setelah merayakan keterimanya ke geng Triad, William langsung mentato badannya. Mungkin biar kelihatan keras gitu, padahal kertas. Wow. Untuk meresmikan bergabungnya di geng Triad, ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti bersumpah, meminum darah sendiri, dan lain-lain. Singkat cerita, ketika William dan temannya di sebuah klub, mabuk-mabuk gitu kan, biar afdol ya kan, sebagai gangster. Saat Edward melihat cewek yang keliaran atau ya itulah dicekokin gitulah bahasa formalnya. Karena diberikan sprit plus insto, ia berusaha membantunya dan mencari siapa yang membuatnya seperti itu. Derek yang emosinya pecah langsung memukul kepala lawan yang mereka nggak tahu kalau yang dipukul pakai gelas itu tadi adalah anak dari geng rivals atau musuhnya ya, dari Triad. Kalian sadar nggak sih anjir, wajahnya mirip VNGC loh, VNGNC. Ya itulah, yang mungkin kalian beberapa ada yang lupa ya. Mungkin video ini bakal mengingatkan ke kalian. Lo telat ngentot. Sekarang dia nggak upload loh. Udah kaya apa? Dia lagi syuting film ginian. Cuaks. So, singkat cerita, hal itu mengakibatkan kedua geng itu panas kembali. Cuma gara-gara cewek. Pasti cewek mulu. Setelah kejadian tadi, kakak Patrick pun menyuruh Derek ke Taiwan untuk sementara waktu. Untuk mengamankan nyawanya cuy. Ya kali, masa ngelawan segitu banyaknya. Esoknya kakak Patrick cuma modal lambe, jago public speaking, pergi ke markas geng Pangeran Kong. Rivalsnya tadi loh. Namanya itu. Bahkan sendirian bisa membuat kedua geng itu damai kembali. Impressive. Intinya untuk menutup masalah yang ditimbulkan Derek,
Paman Patrick melakukan semacam pesta bersama agar bisa damai kembali. Beberapa lama kemudian, setelah masalah itu teratasi, ketiga beban keluarga ini mengambil jalannya hidup sendiri-sendiri. Untuk William memperkuat dirinya dengan bertarung 1 vs 50. Nah, kalau gini aku percaya, nggak kayak sebelah yang mereka kemen gangster aja lulusan sarjana gitu. Dan kabar duka ibunya meninggal, tapi kabar baiknya dia lulus sarjana. Buset dah bang. Gangster aja lulusan sarjana, masa kalian lulusan SMA doang? Beban keluarga pula. Cuah. Edward dan Katie. For your info, Katie adalah wanita yang diselamatkan di bar tadi. Menikah dan diberi 1 anak bernama Asep. Nggak bercanda. Serius amat sih lu. Dan Edward menjadi tangan kanan dari Patrick. Sedangkan Derek bekerja di sebuah restoran. Nama baik Triad semakin tinggi, dengan begitunya William semakin disegani. Singkat cerita, di sebuah klub, William bertemu orang tajir yang bernama Tuan Wong. Jadi dia menawarkan William untuk seperti job penagih utang yang macet di perusahaannya. Saking kayanya Tuan Wong ini, si William minta persen 50/50. 15-15 lah ya, biar gaul dikit gitu. Tetap digas dong, bayangin. Gila, kalau 100 juta itu dapat 50-50 gitu. Setelah itu, William menemui kakak Patrick dan meminta izin atas pekerjaan sampingannya. Diperbolehkan, asal bisa mengatur waktu dan jangan keluar jalur. Nggak berlebihan lah pokoknya. Singkat cerita, William berhasil menyelesaikan tugas dari Tuan Wong. Di lain sisi, misal ada sedikit keributan dengan kakak Irene. Ini kakak Irene ini setara dengan paman Patrick ya. Masih satu darah, saudara lah ya. Nah, si Michelle ini menumpahkan minuman nutrisari anggur. For your info, kakak Irene ini merupakan salah satu geng Triad juga. Makanya masih diberi keringanan. Kalau beda geng mungkin udah tinggal nama doang itu. Kalian ingat Tuan Wong tadi? Nah, ini anaknya. Ternyata anaknya cuy, yang Michelle tadi. Tahu hal itu, langsung William tancap gas silaturahmi bibir. Mantap. Setelah keakraban keduanya membuahkan hasil jutaan dolar, hasil dari menagih utang dari orang kaya yang memiliki utang macet, William dan teman-temannya merayakan dengan membeli barang-barang yang lumayan mewah. Ini belum seberapa sih, nanti simak aja lah ya. Bagi saya sendiri murah sih. Amin, doain aja. Di sini ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Intinya si cowok teman Michelle ini menyindir, kaya kok dari nagih utang. Itu anjir, emosi saya bos. Terus Michelle terpancing emosinya. Ya nggak semua orang terlahir dari orang kaya gitu. Nggak kayak yang sebelah gitu. Masa miskin disebut dengan privilege? Anjir, what the fuck man. Lanjut. Lantas William keluar dari klub itu dan tiba-tiba ya, tanpa disadari dari bisnis besarnya terdapat resiko yang besar juga. Di sini ini William diculik, dibawa oleh anak buah dari Ming. Nggak pakai lama langsung sikat karena William kan penagih utang. Nggak taunya yang ditagih satu darah, masih saudara. Cuah. Lalu Patrick datang hanya dengan modal cangkem tok, seperti scene sebelumnya. Dipikir-pikir public speaking itu penting ya. Singkat cerita, di scene ini kalian harus seperti paman Patrick ya, karena ketika ada masalah, orang terbawa emosi, alangkah baiknya kita membiarkan agar tenang terlebih dahulu. Kalian paham para betina? Kalau nggak paham memang nggak heran sih, soalnya cewek gitu. Dari hal itu, William berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih kejam lagi dan bernafsu untuk berkuasa lagi. Emang, nih anak nggak ada puas-puasnya. Padahal cuan udah banyak, hidup udah enak. Untuk Michelle sendiri, dia mungkin galau ya karena kejadian kemarin itu. Di lain sisi, Ming yang iri dengan paman Patrick karena selalu diperhatikan, ia memutuskan untuk keluar dari Triad, membuat gengnya sendiri. Lantas
Ming pun membuat kerusuhan di kandangnya sendiri. Paman Patrick pun menugaskan William dan teman-temannya untuk mengurus Ming demi reputasi dengan menangkapnya, tapi ini dibiarkan untuk hidup, dibiarkan masih hidup gitu. Strategi udah diatur dan yap, Paman Ming masuk ke perangkap yang telah dibuat. Tanya lagi, di sini William kampret satu ini malah ngebunuh si Paman Ming. Saya yang melihatnya emosi, mungkin kalian juga ya. Kita cerita di sini ini mereka mengalami penaikan jabatan. Tentunya makin besar tanggung jawab mereka. 心兒興，自頭有事，我阿霆，然後打到全香港最響，個個老 Nah 細。 ini yang muncul di scene awal tadi. Tentu saja akibat kejadian pembunuhan suami dari Irene membuat perang dingin di antara mereka. Sebenarnya scene ini nggak terlalu penting. Tapi ya udahlah ya, intinya mereka pesta bersama setelah sekian lamanya nggak bertemu. Tentu itu membuat api asmara dari William dan Michelle terbakar lagi. Tiba di 2006. Nah, seperti janji tadi, pas kenaikan jabatan yaitu membuat bisnis perusahaan maju. Dan memang usaha William terbukti mereka membeli barang-barang yang mewah. Lalu di sini ini ada perundingan siapa calon pemimpin naga. Maybe ini tingkatan yang lebih tinggi dari paman Patrick ataupun Irene ya. Lagi dan lagi si kampret William ini masih belum puas dengan jabatan yang sekarang dan khawatir jika kedudukannya itu digeser oleh Irene dan Kin. Jadi William memutuskan untuk mencalonkan sebagai pemimpin naga, namun aslinya paman Patrick sebenarnya ragu. Tapi karena ucapan William yang lulusan sarjana, jadi setuju dan untuk membantunya gitu. Saat Irene mendapatkan kabar bahwa William akan menang telak, Irene langsung menyerahkan beberapa orang suruhan untuk membunuh William. Anjir, nggak adil bang. Malangnya demi keselamatan karir William, si Edward mengorbankan nyawanya. Blok, padahal bisa lari loh. Loh. Akibat kemarukan William yang ingin lebih dan lebih membuat mulai renggang persaudaraannya. Adu mulut pun tidak terhindarkan, membuat Derek meninggalkan William sendirian. Di scene ini, Michelle akan pergi ke Amerika untuk ikut urusan ayahnya. Singkat cerita, ingin menjadikan William menjadi suaminya dengan berhenti berhubungan dengan geng triad ataupun gangster lah ya. William yang haus akan kekuasaan tentu saja meminta waktu. Udah dapet yang cantik, kaya, malah disia-siain, kampret. 2 hari sebelum pemilihan. Seperti biasa, William selalu meminta pendapat kepada paman Patrick. Tentu akan selalu dapat dukungan selama masih batas normal. Di mana Irene yang mulai ketar-ketir melihat William yang akan menang menjadi pemimpin naga yang baru, dia menyewa pembunuh bayaran, ditugaskan untuk membunuh William sebelum matahari terbit atau besoknya lah ya. Feeling dari para saudara akan hal buruk pun terlintas. Walaupun Derek sudah tidak menganggap William saudara, tapi tetaplah rasa khawatir ada. Contoh, kalian gamon atau galau lah ya, galauin orang yang sudah gak peduli sama kalian gitu. Patrick Derek pun mencari keberadaan William karena ponselnya tidak dapat dihubungi. For your info, setiap bisnis dengan Mr. Ho, ponsel dimatikan agar saling menjaga privasi. Singkat cerita, ketika Derek dan Patrick mendapatkan info plat nomor pembunuh bayarannya, plat nomor yang dicurigai malah membunuh Kin, anak didik dari Irene. Kin dibunuh dikarenakan sudah muak dengan seperti diperbudak oleh Irene yaitu. Lantas Patrick dan Derek lega lah ya, karena mungkin salah target. Dipikir incarannya William, ternyata Kin. Padahal saat William sudah setuju dengan perkataan Michelle, menikah dan tinggal di Amerika, tiba-tiba
Pasti kalian bingung apa yang terjadi. Menurut asumsiku, di sini Irene sebenarnya sengaja membunuh William dan Kim agar tidak ada yang dapat menyingkirkan posisinya. Toh si Kim juga nggak bisa diajak kerja sama lagi. Ya taulah kalau dibaca segitu banyaknya, kalau nggak mati ya nggak mungkin anjrot. Tentu, kabar William meninggoy sampai di Patrick dan Edward, yang membuat mereka sangat sakit hati. Ternyata, ini semua ulah dari Paman Moon dan para botak tua ini, agar posisinya tidak tergantikan dan Irene hanya dijadikan kambing hitam. Plot twistnya, yang membunuh William ialah orang yang mengidolakan William saat masih muda, dan kemungkinan alurnya akan terus berputar seperti William. Sedikit paradoks ya. Emang gitulah, gak ada habisnya kalau mau yang jadi yang terkuat. So, overall untuk filmnya dapat banyak hikmah yang dapat kita ambil. Menurut opiniku sendiri, kita dapat mencontoh seperti Paman Patrick. Tidak peduli dengan kekuasaan, yang penting bisa hidup layak, tidak gila hormat, pandai dalam mengambil langkah, dan tidak banyak tingkah. Tidak penting kau dianggap rendah, yang penting ibadah, ibadah, ibadah. Waduh geli anjir, so puitis gini, tai. So, makasih banget yang udah nonton. Aku Erlangga, see you in the next alur film lainnya. Kalian boleh request di bawah. Goodbye.